Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puja Aulia Zumulaili. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa software yang open source khususnya yaitu Python dan juga Gradle. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak terus videonya. Untuk software yang pertama yaitu Python. Python merupakan bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berbasis objek. Python didistribusikan dengan beberapa lisensi yang berbeda dari beberapa versi. Namun, pada prinsipnya, Python dapat diperoleh dan dipergunakan secara bebas, bahkan untuk kepentingan komersial, karena lisensi Python tidak bertentangan, baik menurut definisi open source maupun General Public License atau GPL. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990-an di Centrum Wiskunde en Informatica Amsterdam. Nama Python dipilih oleh Guido sebagai nama bahasa ciptaannya karena kecintaan Guido pada acara televisi Monty Python's Flying Circus. Oleh karena itu, seringkali ungkapan-ungkapan khas dari acara tersebut seringkali muncul dalam korespondensi antar pengguna Python. Berikut ini merupakan tampilan dari software Python. Hal yang membedakan Python dengan bahasa lain adalah dalam hal aturan penulisan kode program. Dengan kode yang simpel dan mudah diimplementasikan, seorang programmer dapat lebih mengutamakan pengembangan aplikasi yang dibuat. Selain itu, Python merupakan salah satu produk yang open source juga multiplatform. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari software Python sendiri itu? Untuk yang pertama, itu adalah tidak ada tahapan kompilasi dan penyambungan link, sehingga kecepatan perubahan pada masa pembuatan sistem aplikasi akan meningkat. Yang kedua, tidak ada deklarasi tipe, sehingga program menjadi lebih sederhana, singkat, dan fleksibel. Yang ketiga, dapat menghindari pencatatan kode karena di dalam Python terdapat manajemen memori otomatis, yaitu kumpulan sampah memori. Yang keempat, kecepatan pembuatan sistem aplikasi menggunakan tipe objek yang telah ada. Yang kelima, terdapat kelas, modul, eksepsi, sehingga terdapat dukungan pemrograman skala besar secara modular. Yang keenam yaitu pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah metode pemrograman berdasarkan hierarki kelas di mana kelas-kelas tersebut didefinisikan dengan baik dan bisa saling bekerja sama untuk memecahkan masalah. Yang ketujuh, pemuatan dinamis modul C, sehingga ekstensi menjadi lebih sederhana dan berkas binar yang kecil. Yang kedelapan, kompilasi untuk portable kode byte sehingga kecepatan eksekusi akan bertambah dan melindungi kode sumber. Yang kesembilan, yaitu pemuatan kembali secara dinamis modul Python seperti modifikasi aplikasi tanpa menghentikannya. Yang kesepuluh, antarmuka terpasang untuk pelayanan keluar seperti perangkat bantu sistem, GUI, persistence, database, dan lain-lain. Yang ke-11, portabilitas secara luas seperti pemrograman antar platform tanpa ports. Berikutnya yaitu kekurangan software Python. Untuk kekurangan yang pertama yaitu Python memberikan efisiensi dan fleksibilitas trade-off by dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. Yang kedua, Python menyediakan bahasa pemrograman optimasi untuk kegunaan, bersama dengan perangkat bantu yang dibutuhkan untuk diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya. Yang ketiga, beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan Python seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya. Python tidak secepat atau efisien sebagai statis.
tidak seperti bahasa pemrograman kompilasi seperti bahasa C. Yang berikutnya, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, akan tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan skrip antarmuka. Selanjutnya, Python merupakan interpreter, sehingga Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Software yang kedua yaitu Gradle. Gradle merupakan software olah data statistik, terutama untuk ekonometrika. Nama Gradle merupakan akronim dari GNU, Regressions, Econometrics, and Time Series Library. Gradle adalah software analisis statistik open source dan gratis untuk Windows. Gradle dirancang khusus untuk melakukan analisis ekonometrik pada satu set data. Untuk menganalisis data, kita perlu menyediakan file data yang relevan dari salah satu format yang didukung seperti CSV, TXT, XLX, ODS, DAT, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelebihan dari software Gradle. Kelebihan yang pertama yaitu tabel dan variabel file data yang ditambahkan akan muncul pada antarmuka utama yang dapat kita edit. Yang kedua, dapat melihat statistik ringkasan lengkap dari setiap baris data menggunakan menu klik kanan. Yang ketiga, dalam freeware ini, kita juga dapat memplot berbagai grafik distribusi dan juga dapat dicetak secara langsung. Yang keempat, setelah analisis, kita dapat menyimpan semua data sebagai file database Gradle, atau kita juga dapat mengekspor variabel individual file data sebagai CFC, Octave, Stata, file database Gradle, dan lain-lain. Yang kelima, memiliki banyak estimator seperti least square, maximum likelihood, dan lain-lain. Yang keenam, memiliki metode analisis runtut waktu seperti ARIMA, Grudge, VAR, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mensupport banyak format, diantaranya CSV, Excel, GNU Numeric, dan Open Document Worksheet, DTI, SAV, FUSE, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, walaupun Gradle adalah software berbasis open source, Gradle telah banyak digunakan beberapa kali dalam Journal of Applied Econometrics dan dalam Journal of Statistical Software. Yang kesembilan, Gradle memiliki bahasa skripnya sendiri yang disebut Haskell, yang merupakan akronim rekursif untuk Unit Scripting Language, karya Haskell. Berikutnya yaitu kekurangan software Gradle. Untuk kekurangan yang pertama, yaitu butuh waktu untuk mempelajari produk. Artinya, kita akan selalu membutuhkan waktu untuk mempelajari produk open source lebih lama, terutama jika kita belum begitu paham dengan peningkatan softwarenya. Yang kedua, tidak ramah pengguna. Maksudnya adalah, software open source hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu saja, karena tidak user-friendly. Hanya orang-orang yang mengerti dunia teknologi saja yang bisa mengerti dengan software tipe ini. Nah, itu tadi merupakan beberapa penjelasan mengenai software open source, khususnya yaitu Python dan juga Gradle. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.